khusus. Kita sudah memisahkan, tapi topeng ini tidak mau dipisah, maunya bareng, karena harus ininya merawatnya mau bareng bersama ini. Ya, ini bukan berarti saya mengajak kalian ini ya. Topeng Panji tadi yang mana Pak? Biar berurutan ceritanya nih. Ini yang 300. Nah, sekarang topeng Panjinya. Ini Panji punya Mimi. Ini Panji. Ya, jadi Makassar. Pak Lupo ada. Oh, dari Pak Lupo. Oh ya. Pernah ke sana Pak? Pernah ya. Oh iya, siapa tahu kuliah di sana kan jawabannya. Iya, saya Sumatera, Pangkal Pinang ada. Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Mana Belitung apa Bangkanya? Bangkanya, Pangkal Pinangnya. Daerah mana? Muntok. Kacang Medang. Oh, Kacang Medang. Wah, luar biasa Pak Adi, ini sudah kemana-mana. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Adi. Pantesan mukanya lebih segar gitu. Oke, terima kasih. Saya buka saja. Tadi sudah air lirasina. Nanti kita akan berbincang-bincang pada pagi hari ini juga. Untuk agendanya, nih, urutannya adalah yang pertama ya mungkin ucapan selamat datang dari Sanggar Tari Topeng Mimi Rasina. Nanti akan Tari Topeng Mimi Rasina. Lalu acara yang kedua kita ada sedikit praktek gamelan dengan nari. Nanti yang gamelan, yang nari praktek gamelan, kita akan pertunjukan kecil. Pertunjukan kecil ini di depan ada sobra namanya, ini mahkota ya. Mahkotanya tari topeng. Kita akan ada pertunjukan kecil semuanya. Mungkin minimal pakai sobranya atau pakai selendangnya, semua kita akan menari di sini. Oke. Terima kasih. Ada sebelum dilanjut, ada yang dari Kendari atau Sulawesi? Wow, banyak. Dari Kendari mana? Oh, siap. Ini generasinya Mas Dirman ini. Mas Dirman dari Muhammadiyah Kendari ya. Pak, alhamdulillah pada saat kemarin pas kunjungan di bulan Februari kita ke Kendari, Pak. Dan alhamdulillah bertemu dengan Mas Dirman. Jadi terima kasih dan sudah menunjukkan ke beberapa tempat di Kendari, tempat-tempat wisata. Ya alhamdulillah dengan adanya pertemuan seperti ini, kami dari Sanggar Tari Topeng Mimi Rasina merasa diuntungkan sekali. Oh, nggak disorong sih ya? Oh, nggak sampai sakit ya? Oke, terima kasih. Siapa tahu pas kita ke Papua kan nanti teman-teman dari Sorong bisa komunikasi. Terima kasih. Kalau untuk yang dari lokalnya nih, Pulau Jawanya, dari mana saja nih? Oh, lintas pulau, antar paling dekat Lampung. Oh, terima kasih.
paling dekat Lampung ini Pak, teman-teman Diskominfo, alhamdulillah dengan adanya kampus Merdeka ini kita bisa mempersatukan seluruh mahasiswa antar kota, antar pulau, antar provinsi, kayak bus ASDP ini. Di Sanggar Tari Topeng Mimi Rasina, dan seperti apa keberadaan topeng, mungkin dengan yang tema yang diusung dan seperti apa topeng itu lebih dalamnya seperti apa. Mungkin sebelum saya mengulas, saya mau bertanya, apakah di teman-teman semua ada yang sudah tahu tari topeng? Atau jurusan seni? Atau ada yang jurusan seni? Ada? Ada yang jurusan seni di sini? Ya, di topeng samba. Ini samba merah. Karakternya lincah ini seperti ya kalian aja, remaja atau anak-anak. Ini yang usianya lebih dari 300. Mbak, kenapa nggak dipisahkan di kotak yang khusus? Kita sudah memisahkan, tapi topeng ini tidak mau dipisah, maunya bareng, karena harus ininya merawatnya mau bareng bersama ini. Ya, ini bukan berarti saya mengajak kalian ini ya. Topeng Panji tadi yang mana Pak, biar berurutan ceritanya nih. Ini yang 300. Nah, sekarang topeng Panjinya. Ini Panji punya Mimi. Ini Panji. Papan 5 jadi siji. Sah kan? Mau tidur ya tidur aja karena masih suci, tidak tahu menau. Nah, ini itu yang karakternya. Topeng ya. Kalau Panji. ini Panji ini ke dunia atas. Gerakannya pun pelan, nggak banyak gerak, diem, tapi hanya bergerak sedikit. Seperti bayi baru lahir ya. Jadi gerakannya nggak terlalu banyak gerakan, hanya tangan dan kaki saja. Hanya tangan aja, kaki nggak terlalu banyak bergerak. Karena bayi aja kan nggak bergerak jalan kaki kan, diem di tempat. Nah, itu sama. Panji ini khas banget. Kalau kalian perhatikan, ini bisa tersenyum, ya. Bisa marah. Wah, ini kayaknya lebih panjang nih. Di Panji aja. Secara umum aja lah. Nah, ya. Kalau lihat Kendari, Kendari lagi. Pertanyaan saya itu, tari topeng ini sudah ada sejak tahun berapa dan apa motivasi kenapa ini tari topeng itu bisa muncul? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya. Satu lagi. Jangan saling nunjuk. Yang beda universitas ya, beda daerah. Ini rambutnya panjang. Ya. Ada dopresnya. Sabar. Mana? Ini. Ya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jadi saya di sini mau bertanya apa? Saja udah. Dari kampus Universitas Tadulako Kota Palu. Palu. Luar biasa. Pertanyaan saya, apakah setiap penari itu memiliki semua topeng yang ada pada saat ditampilkan tadi? Atau dia memiliki step by step untuk mendapatkan topeng tersebut? Itu yang belajar. Terima kasih. Kayaknya satu lagi. Gua dulu. Dan itu ngasih tahu kalau ini baik. Topeng itu sejak kapan sih keberadaannya? Nah, tadi saya bilang topeng itu kalau cerita mungkin nggak bisa senari. Ya, kita coba-coba saling belajar karena topeng itu memang sudah ada dulu para wali ya. Para wali juga sudah ada untuk menyebarkan agama Islam dari masa keraton-keraton atau pokoknya. Di antaranya adalah yang saya bimbing ini pernah mengeksplorasi tentang budaya topeng. Hanya salah satu kesulitannya adalah kadang-kadang informan itu tertutup. Jadi
Kalau kita bicara budaya kan tidak bisa bicara secara artefak saja kalau tidak digali nilai-nilai simbolik yang ada, termasuk gerakan dan lain sebagainya. Berarti kan harus pendalaman kepada si penari. Nah itu kadang-kadang tertutup sehingga mengalami kesulitan untuk mengeksplorasi secara utuh tentang topeng itu yang pertama. Kami berharap apabila mahasiswa yang berasal Indramayu lalu ingin mengeksplorasi tentang topeng Indramayu, welcome lah Mbak Airlin. Karena kan sebagai suatu proses kaderisasi, proses sosialisasi, proses pengenalan. Kalau terlalu tertutup, maka malah menurut saya itu tidak berkenan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi Mbak Airlin menjelaskan bahwa di dalam topeng itu yang namanya Pancawanda, 5 karakter. Itu tadi menampilkan bagaimana perjalanan hidup manusia dari bayi, anak-anak, lalu remaja, lalu dewasa, kelana tua gitu ya. Tetapi dalam sumber lain bahwa media sosial yang lain itu semata-mata untuk menginformasikan terkait dengan materi-materi tari topeng. Jadi tujuan dari kenapa Sanggar Tari Topeng Mimi Rasina ini mempelajari IT, informasi, supaya tadi tidak tergerus dengan modernisasi yang sekarang. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang lama itu nggak bertahan karena mungkin salah satunya adalah tidak melek IT. Jadi zaman sekarang Pak, dengan rebahan saja kita bisa melihat cara praktek minimal tari topeng kelana, minimal cara pakai sobra dan lain sebagainya, karena di situ kita sudah bikin tutorial, kita sudah bikin materi tentang tari topeng. Jadi dalam rangka hari jadi Kota Indramayu yang ke-495, alhamdulillah salah satu rangkaian kegiatannya adalah rekor muri tari topeng yang semulanya itu 6001. Kenapa jumlahnya 6001? Karena untuk di atas itu kemarin dari teman-teman dari Malang ya Pak ya, 5000 itu sudah ada. Makanya Indramayu mencoba untuk mengembangkan lagi tari topeng ini menjadi 6001. Untuk lebih jelasnya, di depan kita sudah ada Pak Dirut PDAM, Bapak Adi Setiawan. Beliau selaku ketua panitia penyelenggara dan inisiatifnya mungkin sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, salam Indonesia maju dan salam Indramayu bermartabat. Yang saya hormati para dosen pembimbing, sivitas akademika, kampus-kampus yang Palangkaraya Kalimantan, yang dari Sulawesi ada juga, ya dari Makassar, Palupo ada, oh dari Palupo, oh ya. Pernah ke sana Pak? Pernah ya. Oh iya, siapa tahu kuliah di sana kan Bapaknya. Iya, saya Sumatera, Pangkal Pinang ada, Bangka Belitung. Oh Bangka Belitung, mana Belitung apa Bangkanya? Bangkanya, Pangkal Pinangnya, daerah mana? Muntok, Kacang Medang. Oh Kacang Medang. Wah luar biasa Pak Adi, ini sudah kemana-mana. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Adi. Saya sudah 4 daerah memimpin kabupaten, ya, memimpin PDAM kabupaten. Gerobokan Jawa Tengah ada yang dari Jawa Tengah. Kalimantan Barat belum ada ya. Ya semua mahasiswa-mahasiswi yang tersebar di seluruh Indonesia, terima kasih yang pertama, apresiasi atas minat serta perhatian adik-adik khususnya generasi muda. Ini sesuatu yang perlu kita syukuri karena budaya khas Indramayu yang kita sendiri ingin mengembangkan supaya bisa go nasional dan go internasional, ternyata juga diminati oleh adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Nah, oleh karena itu, ketika hari jadi yang ke-495 Kabupaten Indramayu, Bupati Indramayu, Ibu Janina Agustina Esa MHCRA berpesan kepada saya, kebetulan saya ketua panitia, Pak Dirut, Pak Adi, ya macam-macam, ada yang panggil saya Pak Dirut,
Ada yang panggil Pak Adi, ada yang panggil Pak Dokter, juga ada yang panggil Pak D juga ada. Rata-rata kebanyakan Pak D air itu karena jualannya air itu. Jadi dalam hari jadi ini tolong temanya 3, ketahanan pangan, ekonomi kreatif, dan budaya, kearifan budaya. Nah, salah satu budaya lokal yang sebetulnya sudah cukup maestro, cukup legendaris, yang perlu digerakkan lagi khususnya di generasi muda itu adalah tari topeng, ya. Karena tari topeng itu khasnya juga banyak, mungkin di daerah lain juga ada, tetapi di Indramayu ini lewat maestro Ibu atau Bu Mimi Rasina ini sangat luar biasa. Tari ya Pak ya? Ya, Bupati menari bersama dengan masyarakatnya untuk mengenalkan. Jadi pesan yang kita tangkap adalah bahwa satu, ketika pemimpin bisa mempelopori untuk bangkitnya, untuk viralnya, untuk sosialisasi terkait dengan budaya, itu satu hal yang ditunggu oleh masyarakatnya. Begitu Ibu Bupati menari, semuanya tahu, maka seluruh masyarakat itu untuk menari. Maka rekor muri dapatnya 2. Yang satu Ibu Bupati Indramayu, Ibu Nina sebagai pemprakarsa rekor muri. Yang kedua masyarakat Indramayu. Siapa masyarakat Indramayu? Ya termasuk juga Mbak Erli ini dan seluruh sanggarnya dan seluruh masyarakat Indramayu tidak terkecuali mendapatkan tercatat sebagai rekor muri. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin, sebagai bupati, Ibu Nina sangat sederhana pemikirannya. Bu Nina menghargai betul Mimi Rasina ketika menciptakan sang maestro penari tari topeng itu. Apa? Kita nggak ngerti Pak D, panggil ke saya. Kita nggak ngerti Pak D. Pada waktu menciptakan itu, mengukir sejarah sebagai maestro tari topeng Indramayu, tari topeng Kelana itu, apa keinginan yang terakhir dari beliau? Kita nggak ngerti. Ya, semoga beliau tetap mendapatkan rahmat di alam sana. Jadi kita nggak ngerti, sehingga bupati ingin jika ada acara-acara di desanya pengen ditampilkan itu anak-anak kecil karena pakaiannya udah lengkap. Dan kami panitia sebetulnya tidak mewajibkan apakah itu pakai lengkap seperti pakai kepalanya, kemudian pakai busana terusannya penari itu, tidak, cukup pakai topeng dan selendang pada waktu itu karena supaya swadaya dan semua bisa ikut. Ternyata mereka nggak mau, enggak, saya mau kepengen pakai yang komplit, mereka dengan swadaya. Pesan yang pertama tadi bahwa ketika pemimpin memberikan contoh, maka budaya ini bisa diangkat dengan contoh pemimpin. Yang kedua, untuk membangkitkan budaya tidak harus menggunakan APBD, tidak harus menggunakan APBN, tidak harus dari dana pemerintah. Masyarakat pun siap kalau memang budaya itu betul-betul dijunjung tinggi, termasuk adik-adik sekalian. Tepuk tangan. Oke. Jadi tenaganya dikeluarkan, pikirannya siap berkorban lah. Asalkan memang budaya itu kita betul-betul dicintai. Oleh karena itu, yang terakhir pesan dari Bupati khususnya pada generasi muda itu, mari kita selalu muri-muri budaya adiluhung, selalu melestarikan apa yang menjadi peninggalan daripada pendahulu-pendahulu kita, khususnya budaya ini, ya. Apalagi tari topeng itu filosofinya yang harus kita lihat, ya kan, dengan kita topeng. Nah, topeng itu berarti sudahlah, sekarang kan eranya era viral, era digital, ya, era apa-apa itu cepat informasinya. Yang hoax itu sudah kita topengan aja, kita nggak usah didengarkan. Yang penting tujuan kita bisa berjalan, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, apresiasi. Mudah-mudahan adik-adik ini tetap membangkitkan lagi, mengenalkan tari topeng secara nasional. Itu adalah ketika HUT PWI di Kendari menari di depan presiden, ya, menari di depan presiden. Iya, kita beri aplaus dulu untuk pemerintah Kabupaten Indramayu. Ya, jadi menari di depan presiden ini adalah upaya untuk mengangkat budaya. Karena generasi kita sekarang ini, kalau tidak kita ingatkan kembali, kalau kita tidak review kembali, maka akan lupa budaya-budaya yang adiluhung. Apalagi dengan desakan teknologi yang demikian keras, kita sudah lupa pada mainstream yang lama, tapi kita pada artificial, pada temuan-temuan yang terkini yang mungkin keviralannya lebih cepat, gitu kan, penangkapannya lebih cepat, ya. Apalagi dengan adanya konferensi G20 ini,
yang mengangkat kembali ekonomi, isu-isu lingkungan, isu-isu budaya, ini harus kita manfaatkan. Maka ketika itu pesannya Ibu Bupati, ayo angkat budaya khas, keluarlah tari topeng. Waktu itu kita juga tidak membayangkan ya Bu Erli, Mas. Jadi tidak membayangkan bahwa anak-anak itu seneng, terutama anak-anak generasi muda, anak-anak sekolah itu seneng. Kita berikan edaran saja. Waktu pelaksanaan kurang 3 hari, itu pendaftarnya itu belum mencapai 3.000, masih 2.800 sekian, ya 2.800 sekian. Nah, akhirnya kita gencarkan lagi sosialisasi. Kita ke sekolah-sekolah, kita ke apa itu namanya organisasi-organisasi ASN, komplit pada waktu hari H terdaftar di kami dan tumpah di lapangan itu jumlahnya 7.891. Luar biasa. Bapak Dirut PDAM, Wakil Ibu Bupati, yang terhormat Ibu Erli Rasina, yang pemilik Ketua Sanggar Mimi Rasina ini. Kemudian para mahasiswa dari 34 perguruan tinggi luar Jawa, Pak Dirut, 34 perguruan tinggi. Alhamdulillah UGJ kedatangan sebanyak yang perguruan tinggi. Ini negeri dan swasta. Kemudian saya juga ingin menyapa Direktur Dosen Modul Nusantara. Yang pertama Ratu Mawar, Punten. Iya. Dengan mentornya, siapa nama mentornya? Mana? Iya. Kemudian berikutnya Ibu Siti Hadiati. Berdiri Ibu. Silakan berdiri Ibu. Iya, mentornya siapa? Ada yang tahu mentornya? Itu mentornya. Kemudian Bapak Dr. Ipin Permana. Iya, mentornya siapa? Kemudian Bapak Dr. Iin Wariin. Mentornya siapa? Ibu, 4 dosen modul Nusantara dan 4 mentor. Jadi diambil mentor itu dari mahasiswa UGJ yang sudah senior ya. Semester 6, 7 gitu. Kemudian juga ada koordinatornya PMM Pak Jajo Firman Raharjo. Kayak siapa itu? Pak Dijon ya? Iya betul Pak. Pak Dijon. Mirip Pak. Mirip ya. Ada ya, ada Pak Dijon. Kemudian bendahara PMM Ibu Urip. Pokoknya tanpa Ibu Urip kita tidak bisa datang ke sini, tidak bisa makan juga. Kemudian staf ya di PMM Ibu Mida. Tidak akan mendapatkan sertifikat atau surat keterangannya nanti ke perguruan tinggi Bali, gitu ya. Nah itu Pak Dirut. Kemudian tadi dan mudah-mudahan ya teman-teman mahasiswa pada lihat begitu masuk itu. Selamat datang, ya. Selamat datang Journal of PMM. Apa? Menyelami tradisi dan menjibak makna tari topeng, makna apa? Makna tersembunyi di balik tari topeng. Luar biasa. Tadi sudah sepintas ya Mbak Erli ya, coba menyibak. Kalau menyibak itu kan begini ya, kalau orang itu yang tersembunyi
tersembunyi. menyelami tradisi Atau dan menyimak makna tersembunyi di balik tari topeng. Iya, itu. Ya. Sehingga ini bukan kami ya datang ke sini membawa teman-teman semua mahasiswa, Pak Direktur, ini tidak asal gitu ya. Kami juga pilih-pilih gitu ya. Mana gitu ya. Ini sudah maestro ya, mendunia, bukan main. Sehingga para mahasiswa harus merasa beruntung. Ya. Saudara semua dari 34 perguruan tinggi negeri dan swasta bisa langsung ke keturunan ya Mimi Rasina yang punya tari topeng ini. Ya. Ya. Dan itu tolong sampaikan, ceritakan di daerah masing-masing. Tolong ceritakan dan sampaikan di kampus masing-masing ya, bahwa di wilayah Indramayu ada maestro ya, Mimi Rasina tari topeng yang sudah mendunia, bukan ke nasional gitu ya. Ini sudah lebih luas. Pak Direktur, PMM itu pertukaran mahasiswa merdeka. Ini salah satu dari 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan ini merupakan gelaran dari Kemdikbud ya, Mas Nadiem gitu ya, bahwa mahasiswa itu jangan sampai hanya mengenal kampusnya saja, tetapi harus mengenal semua ya aspek-aspek kehidupan, bahkan di luar ya lingkungan ya kampusnya. Dari Manado tahu masalah Cirebon, tahu Indramayu, tahu Sanggar Mimi Rasina. Dari Papua cuma saya yang ada beberapa yang minta izin karena ada kebaktian gitu ya, karena ini negaranya tidak muslim semua gitu ya. Nah itu sehingga yang non muslim minta izin untuk yang melaksanakan kebaktiannya. Kemudian saya sampaikan terima kasih dan selamat dan apresiasi untuk yang Mbak Erli ya dengan sanggarnya sudah bisa menggelar muri ya hampir 8.000, bukan main. Terima kasih. Itu dengan swadaya masyarakat ternyata ya pakaian busana bisa terpakai semua. Itu karena bermula dari kecintaan. Semuanya kalau cinta itu bisa menembus segalanya kayaknya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita tiru ya, saudara semua mahasiswa, bahwa partisipasi masyarakat sebetulnya ya masih mudah, masih bisa kita lakukan secara bersama-sama. Barangkali itu saja Pak Direktur, apresiasi dan selamat ya atas muri yang dilaksanakan 28 Oktober 15 Oktober. Mungkin bertepatan dengan hari jadi Indramayunya ya, bukan bertepatan dengan mengejarnya ke hari Sumpah Pemudanya. Oke, itu saja. Terima kasih ya, dan selamat ya. Mahasiswa ini sangat beruntung sekali karena begini Pak Direktur ya, se-Indonesia itu ratusan ribu yang melamar untuk PMM, tetapi hanya berapa belas ribu secara nasional yang lolos seperti ya Anda semua. Selamat dan ya saudara semua sangat beruntung memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Oke, mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan, terutama ya Mbak Erli ya sudah merepotkan benar ini, tetapi mereka sudah janji akan mensosialisasikan tari topeng ya Mimi Rasina. Oke, masih ingat yel-yel kita ya? Terima kasih Pak Ian. Ada yel-yelannya, ada yel-yel yang apa? PMM, UGJ, PMM, UGJ ya. Oke, semua ya. PMM.
Bukan dari bawah ke sini ya. Coba PMM, UGJ, PMM, UGJ. Luar biasa. Terima kasih Pak Iyai, Pak Dirut. Mohon izin dengan adanya cindera mata Pak dari kami Sanggar dari Topeng Wilasina untuk Pak Dirut dan perwakilan dari Pak UGJ, dipersilakan